life is flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night. Dalam Piala AFF kali ini, beberapa media Korea memang ikut menyoroti sebab ada duel pelatih asal negeri gingseng yang akan saling berhadapan di grup B. Jadi wajar aja sih. Namun siapa sangka, di saat mulai disorot media-media luar seperti tadi, fasilitas tim-tim AFF ternyata tak ada peningkatan seiring perkembangan dunia sepak bola. Masih ada beberapa negara yang disorot karena banyaknya fasilitas yang bisa dibilang sangat tak layak. Mengingat ini kompetisi kelas ASEAN, harusnya ada peningkatan dong seiring perkembangan turnamen. Selain itu, di laga pembuka di grup A antara Kamboja versus Malaysia, siapa sangka hasilnya sedikit tak sesuai harapan fans Harimau Malaya, yang membuat para publik di sana sempat meluapkan kekecewaannya di berbagai media. Jelas itu tak sesuai ekspektasi mereka yang kebanyakan membawa pemain utama dalam skuadnya. Sementara itu, FIFA baru-baru ini ternyata mengkonfirmasi jika AFF kali ini tetap dalam pengawasan Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Dikarenakan AFF sudah masuk dalam FIFA A-Match yang akan mendapatkan poin di setiap laganya meski hanya secuil. Dan inilah berbagai sorotan di hari pertama Piala AFF. Vibes di ASEAN Cup atau Piala AFF 2024 memang agak berbeda dari biasa-biasanya. Seperti Indonesia yang akhirnya memutuskan memakai skuad muda yang mayoritas belum debut bersama timnas senior. Sesuatu yang membuat sejumlah tim lain juga mengikuti terobosan yang cukup berani tersebut. Perbedaan ini juga terasa setelah beberapa media luar seperti media Australia hingga media Korea Selatan pun ikut menyoroti. Media asal negeri gingseng sendiri yang paling sering menyoroti karena adanya dua pelatih yang berasal dari sana, Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik, akan saling berhadapan membawa timnya masing-masing pada matchday ketiga. Namun siapa sangka, di balik beberapa sorotan tadi ternyata standar di Piala AFF 2024 masih belum ada peningkatan yang cukup sepadan, di mana masih ada beberapa tim yang menyediakan fasilitas yang kurang enak dipandang. Seperti di kandang Laos yang viral karena hanya menyediakan kursi kondangan beserta hanger untuk menaruh baju para pemain di locker room. Hal ini dapat kritikan dari Vietnam yang akan menggunakan locker room tersebut di laga pembuka. Các bạn đang có mặt trong phòng thay đồ toàn ghế nhựa ở sân vận động quốc gia Lào. Đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ mắc đồng phục ở trên những chiếc mặc áo như thế này. Có lẽ là đây là một trong những cái căn phòng thay đồ mà chúng ta thấy là nó lạc hậu nhất mà đội tuyển Việt Nam đã từng tham gia. Các tuyển thủ chúng ta sẽ ngồi trên những chiếc ghế nhựa như thế này. Và lần gần nhất mình đến với sân vận động quốc gia Lào thì nó cũng tương tự như thế này, không hề có sự thay đổi nào. Bên này chúng ta thấy có một cái giường để các thủ được massage, có một cái bàn để chúng ta để đồ ăn thức uống và những cái hạng mục ví dụ như là các phòng chức năng, phòng tắm hoặc là phòng. Jelas ini tak layak untuk para pemain profesional, yang notabene ini juga turnamen antar negara. Locker room itu sendiri akan digunakan oleh Vietnam, yang merupakan tim tamu pertama yang akan bertandang ke Laos. Untungnya Indonesia akan bermain di kandang sendiri saat menjamu Laos. Selain di Laos, ternyata di Myanmar juga tak jauh berbeda. Shin Tae-yong yang akan melakukan sesi press conference sebelum laga pun jadi sorotan, dikarenakan telah terlalu lama menunggu. Namun yang bikin netizen tambah salfok, yaitu fasilitas yang terlihat seperti apa adanya aja coy. Dari sini, membuat para netizen Indonesia sadar kenapa timnas hanya membawa skuad muda untuk mencari pengalaman. Sebab kalau pemain utama seperti Tom Hee, Messi Girls, dan pemain utama lainnya yang dibawa, nggak kebayang bagaimana pemain yang berpengalaman di Eropa mendapatkan fasilitas seadanya di AFF. Tuh lihat, fasilitas AFF seadanya gitu. Kalian tega lihat pemain Serie A sekelas Bang Jai duduk di kursi kayak gitu? Towel aja yang disuruh duduk di situ. Komentar seorang netizen. Bayangin Messi Girls dikasih ruang ganti kayak gitu, tulis netizen lain.
Fans Harimau Malaya ngamuk, Malaysia dipermalukan Kamboja di grup A. Setelah kita menyoroti grup B yang fasilitasnya seadanya, sekarang kita beralih ke grup A yang notabene banyak tim-tim gede yang bersaingan. Di laga pembuka kemarin, grup A menyajikan Kamboja yang menjamu Malaysia. Karena Malaysia dianggap oleh fansnya sebagai tim unggulan dan banyak dari pendukung yang berekspektasi, pasti di laga ini semua mengira menjadi laga mudah bagi skuad Harimau Malaya. Namun siapa sangka, tuan rumah Kamboja mampu mengimbangi permainan skuad asuhan Pau Pau Marty. Akhirnya laga pun selesai dengan skor imbang 2-2. Hasil ini jelas tak sesuai dengan ekspektasi para fans negeri jiran. Dampaknya akun official timnas Malaysia diserbu oleh netizen yang mengutarakan kemarahannya. Tak hanya itu saja, para fans juga mengkritik secara langsung dari hasil mengecewakan yang didapat. Banyak yang membuat pernyataan lewat media sosial mengenai banyaknya pemain naturalisasi yang dibawa, tapi tetap saja tak mampu menumbangkan tim sekelas Kamboja. Hanya menggunakan 4 pemain Melayu di starting 11, dan pada menit ke-61 hanya sisa 2 pemain Melayu di lapangan, tetapi tetap tak bisa melakukan perlawanan ke Kamboja. Terlebih ini hanya turnamen Asia Tenggara, tetapi mayoritas pemain pasukan Malaysia ialah bukan pemain Melayu, tulis fans Malaysia yang diunggah di akun X. Selain itu, masih ada juga beberapa fans lain yang menyoroti hal tersebut. Sementara itu, di laga grup A lain ada King AFF Thailand yang membabi buta dengan membantai Timur Leste dengan 10 gol tanpa balas di kandang lawan. Meski demikian, hasil ini tak mengagetkan karena Thailand pakai pemain mayoritas tim utama dan lawannya juga Timur Leste. Jadi ya memang King AFF yang satu ini layak menang coy. ASEAN Cup tetap dalam pantauan FIFA. Seperti diketahui sebenarnya sejak 2016, turnamen yang sekarang sudah berubah nama menjadi ASEAN Cup ini memang sudah diakui FIFA sebagai A-Match atau kategori terendah dalam kalender FIFA di bawah FIFA Matchday. Maka dari itu, AFF memang sebenarnya menghasilkan poin untuk ranking FIFA meski hanya seumprit. Namun kemarin ada media asal Vietnam yang baru saja konfirmasikan kejuaraan ASEAN 2024 sebagai pertandingan A untuk peringkat FIFA, jelas ini mengejutkan. Ini Vietnam baru tahu sekarang atau gimana? Pantesan mereka ngebet banget pengen juara buat ngincer poin. Tapi di sini bukan berarti Indonesia ngeremehin poinnya ya teman-teman. Meski poinnya sangat sedikit, pastinya PSSI juga mempertimbangkan hal tersebut. Namun, karena memang gak terlalu berpengaruh, jadinya digunakan momen Piala AFF sebagai pengembangan pemain muda. Sebagai contoh di laga pembuka menghadapi Myanmar, timnas Indonesia dapat poin kecil banget untuk ranking FIFA. Poin yang dihasilkan di turnamen ini tak sebesar dengan yang didapat timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bobot laga di ASEAN Cup 2024 adalah 5, berbanding jauh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah 25. Oleh sebab itu, jika timnas Indonesia mengalahkan Myanmar, maka timnas Indonesia hanya mendapatkan tambahan 1,8 poin saja. Sedikit banget kan coy? Ya, apapun sudut pandang yang kalian pahami, kita harus tetap mendukung skuad Garuda sih. Semoga semua pemain bisa berkembang sesuai yang diharapkan oleh tim pelatih. Sementara kita cukup memberikan support tanpa membebani mereka. Soalnya kalau berekspektasi, nanti bisa kesel sendiri kayak Malaysia tadi coy. Dan semoga itu tak terjadi ke timnas Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.